Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bualemo akan memaparkan kesimpulan, refleksi, sekaligus koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Apakah itu coaching? International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai suatu bentuk kemitraan antara seorang pendamping atau coach bersama dengan kliennya, yang bisa disebut juga coaching, untuk bisa memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dari definisi ini, ada 3 kata kunci yang dapat diambil, yaitu kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Maksud kemitraan pada proses coaching bahwa kedudukan coach dan coachee itu sama. Tidak ada yang rendah dan tidak ada pula yang lebih tinggi. Coach memposisikan diri sebagai teman bicara yang mengarahkan dengan memberdayakan coachee-nya melalui optimalisasi pertanyaan-pertanyaan berbobot berupa pertanyaan terbuka sehingga dapat menggali ide-ide dari pengalaman pribadi coaching. Pada modul 2.3 disampaikan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Seorang coach harus hadir sepenuhnya, baik raga maupun jiwanya dalam percakapan tersebut. Ini dapat terlihat dari selarasnya hati dan pikiran serta bahasa tubuh sang coach. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kompetensi ini lahir dari kehadiran penuh sang coach. Pada kompetensi ini, coach dilarang untuk menjudgment, berasumsi serta berasosiasi berdasarkan pengalaman coach sendiri. Yang ketiga, pertanyaan berbobot. Coach harus berupaya memberikan pertanyaan terbuka pada sang coachee yang nantinya akan dapat menggali ide-ide dari pengalaman pribadi coachee. Pertanyaan terbuka ini dapat diberikan dengan kata tanya yang berupa apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ketiga kompetensi coaching ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menggali kemampuan siswa dalam menangani masalah sendiri, baik masalah dalam hal belajar maupun masalah pribadi siswa. Begitupun dengan hubungan sosial dengan atasan maupun teman sejawat coach. Kompetensi coaching dapat pula membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah mereka dalam mengajar maupun masalah pribadi dengan mengoptimalkan pengetahuan sang coachee berdasarkan pengalaman pribadi. Selain itu, pada modul 2.3 ini pun saya belajar tentang proses coaching dengan menggunakan alur TIRTA. TIRTA merupakan akronim dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan umum adalah pertanyaan yang mengawali komunikasi antara coach dan coachee. Identifikasi berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan yang dihadapi coachee. Rencana aksi adalah alternatif solusi yang bisa diambil oleh coachee, dan tanggung jawab adalah aksi yang tepat yang akan diambil dari coachee untuk menyelesaikan masalah. TIRTA dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah akronim dari goal, reality, option, dan will. Pada tahapan goal, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari si coaching. Reality, proses menggapai hal-hal yang terjadi pada diri coachee. Option, coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Dan yang terakhir adalah will, komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Nah, untuk refleksi, selama dan setelah saya belajar materi coaching ini,
Saya merasa tertantang bagaimana bisa menggali pengalaman dalam mengatasi masalah, membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan coach saya tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar menahan diri untuk tidak menjudgment, mengasumsikan, serta mengasosiasikan ketika coach berpendapat. Untuk permasalahan ini, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang bisa saya lakukan agar tetap terkontrol? Menurut saya, disinilah keterampilan sosial emosional yang saya dapat di modul 2.2. Saya harus mampu mengobati emosi saya, atau saya harus bisa mengolah emosi saya. Keterampilan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan keterampilan berelasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas saya. Selama pembelajaran, saya sudah merasa baik dalam memahami diri saya untuk tidak menjudgment ketika siswa saya berpendapat. Saya berikan mereka kebebasan berpendapat ketika saya mengajukan pertanyaan, tentu dengan pengaturan kesempatan berpendapat agar tidak mengganggu ketertiban di kelas. Saya merasa berhasil dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Saya juga menjadi pendengar yang baik bagi rekan sejawat saya ketika mereka berkeluh kesah, curhat kalau bahasa kekiniannya, menjadi teman ngobrol yang sedikit banyak dapat melepaskan beban mereka. Dari obrolan santai ini terlahir rencana bagaimana rekan berusaha mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan tentu saja saya tetap menerapkan 3 keterampilan coaching yang sudah saya pelajari di modul 2.3 ini. Ketika pembelajaran di kelas, ada keterampilan yang menurut saya harus saya pelajari dan tingkatkan, yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan bobot di sini yang singkat, padat, dan jelas bagi siswa yang saya ajar. Kadang-kala saya merasa saya masih mengajukan pertanyaan yang membingungkan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan menimbulkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud. Saya bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengefektifkan pertanyaan saya dan bisa menjadi pertanyaan berbobot? Untuk itu, nantinya saya akan berusaha melakukan 2 tahap sebelum melemparkan pertanyaan, yaitu dengan kehadiran penuh serta mendengarkan aktif ketika coach saya bercerita. Saya pun harus mampu mencari dan menciptakan waktu yang tepat dan nyaman untuk coach yang saya laksanakan. Setelah itu, saya akan memaparkan koneksi antar materi 2.3 yang itu coaching untuk supervisi akademik dengan modul-modul sebelumnya. Pertama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach adalah menuntun segala kekuatan kodratnya atau potensi yang dimiliki oleh anak tersebut agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pada modul 2.3 ini pun berkaitan sekali dengan modul 1.2, yang itu nilai dan peran guru. Nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini disampaikan bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru penggerak harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak harus mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan supervisi akademik ketika diperlukan. Hubungannya dengan kedua peran tersebut terdapat pada diferensiasi konten, proses, dan produk yang menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, setelah proses coaching dapat
menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Selain itu, ketika melakukannya, tentu seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran sosial emosional, yaitu yang ada pada modul 2.2. Salah satu kerangka kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri dalam mengelola emosi seorang coach terhadap coaching merupakan kunci keberhasilan coaching. Dengan keterampilan sosial emosional yang berempati dengan permasalahan coachingnya, dalam hal ini murid yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran akan membantu coaching mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang pada akhirnya membantu proses pembelajaran di kelas yang nyaman, aman, dan kondusif. Oleh sebab itu, guru penggerak harus memiliki kesadaran diri serta kesadaran sosial yang baik ketika melakukan coaching. Harus mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang menjudgment sang coaching. Intinya, seorang coaching harus mampu menjadi pendengar setia ketika sang coaching sedang menyampaikan pemahamannya. Demikianlah kesimpulan, refleksi, dan koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan terkait modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam guru penggerak, jadilah pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.